Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sefayeti dengan NIM 20104171115. Kelas A1 Manajemen, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengampu Bapak Adi Mursalim, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal-soal UTS ujian tengah semester dengan jawaban yang pertama, yaitu bagian A. Jawabannya adalah saya aktif menonton video yang Bapak posting di Instagram. Saya menonton 5 video perilaku konsumen. Adapun judul-judul video yang telah saya tonton adalah yang pertama, proses pengambilan keputusan. Yang kedua, model keputusan konsumen. Dan yang ketiga, teori sikap dan pengaruh terhadap perilaku konsumen. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang kelima, faktor sosial dalam perilaku konsumen. Kemudian B, saya memberi komentar pada video yang Bapak posting di Instagram. Ada 5 video yang saya beri komentar. Topik proses pengambilan keputusan adalah tahapan di mana konsumen sadar akan keperluan dan kebutuhan konsumen. Dan yang kedua, informan search for the product informant atau pencari informasi. Yang ketiga, collect and evaluate alternative of or product evaluation atau penilaian dan pemilihan alternatif. Dan yang keempat, buy or product choice and purchase atau keputusan untuk membeli. Dan yang kelima, for purchase use and evolution of product atau pembuangan produk. Kemudian yang kedua, perilaku konsumen adalah semua kegiatan serta proses psikologis yang mendukung atau mendorong tindakan tersebut pada saat belum membeli, ketika membeli, dan menghabiskan barang dan jasa setelah melakukan hal-hal di atas, yaitu evaluasi dan beberapa jenis konsumen, yaitu konsumen individu atau konsumen akhir. Keluarga adalah konsumen individu, dan konsumen akhir yaitu konsumen yang membeli barang atau jasa yang langsung dikonsumsi oleh konsumen itu sendiri atau membeli barang dan jasa langsung digunakan. Yang kedua, konsumen organisasi. Bias organisasi bisnis atau organisasi pemerintah, masyarakat, pemerintah maupun sebuah pengelompok konsumen. Organisasi itu membeli barang dan jasa untuk proses produksi yang menghasilkan barang yang lain kemudian dijual ke konsumen lain. Kemudian dimensi perilaku konsumen yaitu memiliki kesamaan dan perbedaan, memakai pakaian dan aksesoris, globalisasi, ekonomi, perdagangan dan budaya, batas geografi dan budaya, program pemasaran agresif dari perusahaan multinasional. Dan yang ketiga, strategi pemasaran, perbedaan individu, faktor lingkungan sosial. Keluarga dan rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang secara tidak langsung menjadi faktor perilaku konsumen. Adapun peranan anggota keluarga dalam perilaku konsumen adalah siklus hidup keluarga, wanita sebagai konsumen, sosialisasi anak sebagai konsumen. Kemudian yang 4, faktor sosial dalam konsep bisnis merupakan keadaan konsumen yang dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian atau jasa. Menurut Kotler, faktor sosial dalam meliputi kelompok acuan keluarga dan status sosial konsumen. Faktor sosial berdasarkan indikator kelompok anggota atau keluarga. Faktor kelompok, menurut Kotler pada tahun 2005, kelompok acuan merupakan kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang yang memiliki potensi pembentukan sikap atau perilaku individu. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung disebut sebagai kelompok keanggotaan, sedangkan kelompok yang memiliki pengaruh tidak langsung disebut dengan kelompok aspirasional. Kemudian faktor keluarga,
Secara ilmiah, keluarga dapat diartikan sebagai kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih individu yang berhubungan darah, pernikahan atau adopsi yang tinggal berdampingan yang menjadi acuan primer yang mempengaruhi bahkan ketika pembeli tidak lagi bertransaksi dengan keluarganya. Kemudian pertanyaan kelima atau jawaban yang kelima, sikap memiliki 3 unsur. Yang pertama, kognitif atau pengetahuan, kemudian afektif atau emosi, perasaan, kemudian konektif atau tindakan strategi pemasaran perusahaan, pemerintah, organisasi nirlaba, partai politik, kemudian proses keputusan, pengenalan kebutuhan, pencari informasi, evaluasi alternatif, pembelian, konsumsi, evaluasi, dan pasca, kepercayaan, sikap dan perilaku, yaitu pembentukan sikap konsumen, kepercayaan, sikap dan perilaku, konsep atribut produk, dan konsumen memiliki kepercayaan terhadap atribut suatu produk. Selanjutnya, karakteristik sikap. Yang pertama, memiliki objek, artinya sikap konsumen harus terkait dengan objek yang terkait dengan konsep konsumsi dengan pemasaran. Yang kedua, konsistensi sikap, yaitu sikap memiliki konsistensi dengan perilaku faktor situasi, dan yang situasi sering menyebabkan inkonsistensi perilaku. Dan yang ketiga, sikap negatif dan netral, artinya sikap yang memiliki dimensi positif negatif disebut sebagai karakteristik valensi dari sikap, fungsi, dan lanjutan atau lanjutan. Sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai gaya hidup dan identitas sosial dari seseorang. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, dan opini dari seseorang. Konsumen keingintahuan adalah salah satu karakter konsumen yang penting. Selalu ingin tahu banyak hal yang menyebabkan kebutuhan konsumen. Seringkali konsumen perlu tahu produk terlebih dahulu sebelum ia menyukai kemudian membeli produk tersebut. Kemudian yang bagian C. Manfaat yang saya peroleh dari menonton video yang Bapak posting adalah memahami pentingnya proses-proses pengambilan keputusan. Yang kedua, bertambahnya wawasan saya tentang keputusan konsumen dan mengetahui macam-macam jenis konsumen, dimensi perilaku konsumen, dan pentingnya mempelajari perilaku konsumen. Kemudian yang ketiga, mengetahui sikap perilaku konsumen. Yang keempat, mengetahui bahwa keluarga adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dan yang kelima, mengetahui faktor sosial yang ada dalam perilaku konsumen. Kemudian, motivasi itu tidak pernah dikatakan baik apabila tujuan yang diinginkan itu tidak baik, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa motivasi selalu berkaitan dengan kebutuhan. Abraham Maslow mengklasifikasikan kebutuhan secara berurutan menjadi 6 bagian. Konsep Abraham Maslow dikenal dengan piramida kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah merupakan jasmani manusia. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah merupakan jasmani manusia, misalnya akan makan, tidur, istirahat, dan sebagainya. Untuk belajar dan yang efektif dan efisien, siswa harus sehat. Kemudian B, kebutuhan rasa aman. Manusia membutuhkan ketentraman dan keamanan jiwa. Perasaan takut akan kegagalan, kecemasan, kecewa, dendam, ketidakseimbangan mental, dan kegoncang-goncangan emosi yang lain dapat mengganggu kelancaran belajar siswa. Kemudian, kebutuhan mendapatkan kasih sayang dan memiliki. Dengan mendapatkan kasih sayang, seseorang merasa bahwa ia diterima oleh kelompoknya, merasa bahwa ia merupakan salah satu anggota keluarga yang cukup berharga. Kemudian D, kebutuhan memperoleh penghargaan orang lain. Harga diri seseorang timbul dalam hubungannya dengan orang lain. Seorang akan merasa dirinya dihargai oleh orang lain apabila ia merasa bahwa dirinya dianggap penting dalam hal tersebut. Tugas adalah mencari
apa yang membuat mahasiswa itu merasa dirinya tidak dianggap penting. Kemudian yang E, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Setiap individu memiliki potensi atau bakat masing-masing yang terkandung di dalam dirinya. Kemudian yang F, kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti. Kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti adalah kebutuhan untuk mengetahui rasa, ingin tahu, mendapatkan pengetahuan, informasi, dan untuk mengerti sesuatu. Terdapat 4 faktor mempengaruhi perilaku konsumen pembelian konsumen, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis menurut Kotler pada tahun 2003 nomor 202. Adapun yang menjadi faktor-faktor keputusan pembelian dipertimbangkan peneliti adalah lokasi, kelengkapan produk, dan harga. Perilaku konsumen rasional adalah konsumen yang disasari atas pertimbangan rasional atau nalar dan mengkonsumsi suatu produk, sedangkan konsumen irrasional adalah konsumen yang tidak rasional, adalah konsumen yang jika membeli produk tidak berpikir panjang terlebih dahulu. Dan yang terakhir, awalnya saya melihat suatu aplikasi online shop yang sekarang sudah tidak asing lagi dan saya melihat baju, akhirnya saya tertarik. Selain tertarik, saya juga sedang membutuhkan baju tersebut. Karena hal itu saya langsung memesan baju tersebut karena daya tariknya yang luar biasa. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.